Gak bisa tidur di malam hari, gak bisa tidur di malam hari, gak bisa tidur di malam hari, gak bisa tidur di malam hari. Itu insomnia namanya, itu insomnia namanya, itu insomnia namanya, itu insomnia namanya. Di suatu daerah tinggallah seorang kakek, jangan kakek dah, nenek, jangan dah, nenek, mami. Di suatu daerah tinggallah seorang mami, mami tinggal sendirian. Kasihan dia nggak punya suami, nggak punya anak, sendirian. Sebatang kara mami ini. Ya. Nah si mami seniman Iya, seniman si mami ini. Dia iseng-iseng kan, mahat patung. Dia seniman patung. Oh, seniman patung. Dak. Banyak karya nih ya, di mana-mana. Banyak. Iya, lu mau patung jenis apa aja ada. Patung pancoran dia yang bikin. Oh anjir. Liberty dia. Liberty dia. Mungkin nih. Ya, jadi ceritanya mami ini tajir, kaya nih, tapi nggak punya anak. Nah, kasihan. Nah, dia kepikiran dia mahat nih, bikin patung, ya seukuran laki-laki remaja lah, seukuran laki-laki remaja. Anak kuliahan lah. 172 dia bikin. Diukur ya. 172. Jadi dia bikin patung seukuran 172 cm. Oh, iya. Udah bikin patung dan dia berharap, dia kayak berdoa gitulah, ya kan? Si mami ini, Tuhan, aku kasihan nih, hidup sendirian, gak punya anak, gak punya suami. Ya kan gimana punya anak, suami gak punya. Siapa yang buahin? Nah, iya. Lu mau bantuin? Boleh, gue mau. Jangan. Nah, akhirnya pokoknya dia berdoa lah. Dia berharap patung ini hidup jadi orang. Jadi bisa. Nggak tahu, dia kan berharap. Berharap doang. Nah, berharap patung ini hidup jadi orang nanti supaya punya anak. Anaknya tapi udah gede karena dia kan udah berumur ya. Tanpa bapak ya. Tanpa bapak. Kan sekarang apa tuh ya? Iya, single fighter mah zaman sekarang banyak sih. Banyak. Iya. Nah, maksudnya habis itu ceritanya dia tidur nih. Ternyata doanya cerita ada malaikat yang denger nih. Iya, suruhan dari Tuhan lah, ya kan. Ceritanya peri denger. Kasihan mami ini. Dia hidup sendiri. Nah, akhirnya sama si peri disulap nih. Hiduplah kau patung. Das. Apa yang udah dibikin tadi? Yang tadi dibikin. Yang 172. 172. Hidup tuh deh. Hidup nih. Buset. Rezeki ya. Rezeki makanya. Rezeki si mami. Ya bisa punya. Lah si mami ini kan rajin ini nyumbang panti asuhan. Sedekah. Iya, sedekah bantu orang. Nah, dijamah doanya dijabah lu buat jamah lu dijabah. Nah, hiduplah patung nih. Ya kan? Patung hidup. Nah, patung kan hidup kan bingung ya, kan dia patung. Nah, hidup terus dia ngomong sama Pri, cerita lu Pri ya? Pri, saya siapa dulu? Gue hidupin lu. Oh iya, gue patung ya, lupa gue. Mampus lu. Oh mampus. Hidup dong, kebalik ya. Hidup lu. Oh iya. Goblok. Ya. Hidup lu. Gue patung. Gue bingung kan? Iya. Pri. Saya siapa? Kamu sekarang manusia. Manusia. Nah, manusia hidupnya gimana? Ya kayak manusia yang lain. Gue juga tahu kata patung. Kutu kupret lo, Pri. Katanya lo Pri, tapi kutu kupret. Maksud gue gimana? Udah,
Pokoknya lu jalanin lu sebagai manusia, lu belajar aja. Ini mami berdoa nih, pengen punya anak. Berarti kasihan dia. Saya anaknya mami. Ya mami. Dia punya anak, kasihan. Dia yang bikin lu nih patung, gue hidupin. Oh gitu. Begitu. Ceritanya simpel. Jadi saya hidup pokoknya jadi anak mami. Anak mami. Terus saya hidup pokoknya udah ngikutin aja nanti orang manusia kayak gimana hidupnya. Learning by doing. Oke, siap. Learning by doing. Tenang, Pri. I'm an easy listener. Oke, ya. Singkat cerita udah ngerti nih. Nah, tugas Pri gitu dong tuh udah. Nah, hidup patung ya, gua kagak tidur. Gue nongkrong aja. Nggak tidur nih. Iya kan patung aslinya. Ini gua belum manusia nih. Belum manusia. Belum ngerti. Patung nggak bisa gerak. Gue nongkrong ya kan, nungguin gue ngelihat ada sapam ngerokok. Oh, kok gitu, gue ikutin ya kan. Oh, belajar ngerokok nih. Mami belajar, Pak. Lihat sapam depan, cak, lihat itu ngapain ya? Dia beli di warung. Iya, ya, Madura lagi. Madura apa ngeteng 2 batang. Nah, udah gue belajar nih, udah bisa. Sambil nunggu pagi, ceritanya pagi. Kukuru. Tuh, pagi. Iya, Pak. Iya. Nah, ya Pak. Nah, ceritanya tuh kayak gitu. Itu kan pas apa? Ini kita insomnia beneran nih. God. Berisik lu. Iya. Enggak ya. Nah, udah habis itu ceritanya tadi sampai mana ya? Oh, Kukuruyuk. Ya kan? Pagi itu mami bangun dong. Iya. Udah jadi mami bangun. Oh, gue ngeliat ini ya, karya gue. Kayak lu kan mau ngecek patungnya? Iya, ngecek patung yang tadi gue bikin. Gue buka pintu nih ceritanya nih. Lagi mulut gue ya. Mami, kok bikin kaget? Siapa lu? Mami, aku anakmu. Siapa? Siapa? Anakmu? Nggak tahu. Pokoknya aku itu tadinya patung nih. Terus katanya mami berdoa. Terus tadi kata Peri, gua ini dihidupin sama dia. Ya. Jadi gua akan jadi anak lo sekarang. Diijabah doa gua. Iya. Bukan dijamah. Nih, enggak nangis kan kalau diceritain. Nangis bro. Ya Allah, makasih ya Allah. Diijabah. Ya makanya singkat cerita siapa namanya? Patung ini siapa namanya dia? Kita kasih nama dah. Siapa kek? Siapa? Ancelot. Dia kalau mulu ya. Siapa? Roger. Dan Warta nggak? Jangan. Ya, Roger aja. Federer. Tenis. Iya. Nah, jadi si Roger nih, singkat cerita, si Roger udah jadi anak lo nih, mami ya kan? Nah, si Roger kan ngeliatin ya, kalau pagi-pagi, kok orang pada sibuk nih yang kelihatannya umuran dia nih, kok pada sibuk ya? Terus nanya ke mami, ya kan? Mami, itu orang sibuk ngapain sih? Apa? Kok bawa tas, terus naik motor, pergi, itu kemana? Nah, lu jawab apa? Tuh kalau yang mami lihat anak muda bawa tas naik motor nggak jauh-jauh pasti di kuliah. Oh, kuliah. Kamu kuliah? Mau. Ngerti? Kuliah ngerti? Ya nggak tahu kan kata Peri suruh learning by doing. Ya nggak apa-apa. Kebetulan mami orang kaya banget nih, orang paling kaya di sini. Mau kuliah di luar negeri, mami turutin. Enggak, di Indonesia aja, Mi. Di Indonesia aja. Iya, tapi yang keren. Kampusnya. Jurusannya apa jurusannya? Enggak tahu, Mi. Apa kayak pertanian kayak? Boleh. Ya. Enggak masalah. Oke, Mi. Oke. Kuliah lu. Ya benar lu. Kalau kuliah naik motor. Boleh. Mobil enggak boleh. Pesawat kalau ada boleh. Mami beli. Oke. Singkat cerita, siapa? Roger. Si Roger kuliah. Nah, Roger kuliah nih. Nah, ternyata di tempat kuliah, si Roger kan karena dia bukan manusia ya. Awalnya dia nggak tahu nih.
anak-anak muda. Dia sok kenal di kelas segala macam. Akhirnya pokoknya supel nih dia. Wah ini. Tapi pokoknya akhirnya dia punya teman banyak deh. Tapi gara-gara dia kan nggak ngerti apa-apa ya. Nah teman-temannya pada ngeh ini kayaknya si Roger nggak ngerti dah. Ini gampang kita bego-begoin. Nah dia dibego-begoin karena dia kan tajir. Maknya mami itu tajir. Buset, si mami kan tajir banget. Seniman andal ya. Pancorannya dia yang buat. Langsung pancoran dia yang buat tadi. Ngeri banget tuh mami. Nah akhirnya dimanfaatin. Pokoknya kalau nongkrong di mana si Roger yang bayar, ya kan? Terus diajak ngedugem, dia bayar. Nakal ya. Akhirnya jadi nakal. Si Roger ceritanya, nakal nih. Terus teman-temannya kan cowok-cowok pada bajingan-bajingan tuh, ya kan? Saya tempat dugem sama cewek bawa pulang. Roger ngikut dong. Iya. Bawa pulang. Terus dia belajar dari temennya ngebohongin cewek segala macam. Dia ngikut. Tapi yang dia lupa ternyata ada persyaratan dari Pri yang kebetulan dia nggak tahu. Ya kan, Pri juga belum ngasih tahu nih ya kan. Sengaja tuh ngasih tahu kan. Iya, karena kan Pri pengen ngetes nih dia kalau dijadiin manusia kayak apa ya kan. Nakal kayak baik gitu. Ternyata kalau dia bohong tambah panjang itunya. Apaan? Itunya peniki. The birds. Birds tambah panjang. Setiap dia bohong, birds tambah panjang. Mantap ya. Sebenarnya makanya gue bingung. Kan aneh ya. Gue sih kalau jadi Roger ya, gue bohong mulu. Biar tambah gede ya. Panjang besar. Waduh. Dia nggak sadar kan, dia belum tahu. Tadi nggak tahu nih. Dia bohongin cewek, biasalah ngegombal, bohongin cewek, ngibulin cewek. Dia banyak bohong ada yang si Roger. Dia akhirnya si Roger lah kok gue kalau setiap bohong nih, kok ini gue tambah gede ya, tambah panjang. Dia malah ketagihan bohong. Kayak kita yang nggak tagihan. Nah iya. Lu pasti ketagihan. Dia kan kagak usah Meron. Nggak bohong ya? Nggak bohong aja. Tagihan, apalagi lingkungannya emang gitu kan. Temen-temennya pada begajulan. Udah dia makin begajulan, bohongin cewek tambah panjang. Bohongin cewek tambah panjang. Dia malah makin happy Roger. Makin bergaya kan. Kayak udah lihat nih. Gila. Ya? Cewek-cewek kok makin tergila-gila kan. Gede gila lu. Bleker. Banyak tuh. Korban banyak. Banyak, korban berjatuhan banyak. Mantap, korban berserakan di mana. Wow, tapi dia lupa, kan makin lama makin panjang kan. Sampai sini. Sampai sini. Lagi ular. Gue kayak ngeri banget. Ini pakai celana nih, ya kan? Celana panjang keluar nih. Gila. Jadi dasi. Jadi dasi. Serem banget. Nah, di situ dia panik nih. Malu. Iya, akhirnya dia nggak pernah berangkat kampus lagi. Minder lah, gimana nih? Baru jalan doang udah begini. Belum apa-apain nih, udah sampai sini. Nih, udah sampai sini. Gila loh. Panjang banget. Set. Itu bohong berarti tuh. Nah, akhirnya dia nggak keluar. Bu Peri datang. Gue datang lagi nih. Datang Bu Peri. Ngasih tahu ceritanya kenapa dia bisa sampai begitu sepanjang itu. Terus caranya gimana supaya nggak gitu. Nah ceritanya lu Bu Peri nih, Bu Peri datang. Ini udah begini nih, ya kan? Nih tuh. Ngapain tuh? Ini ceritanya. Itu. Peri nanya. Iya nih Bu Peri. Saya bingung. Saya sih ngerasa kalau setiap saya bohong nambah. Pertama saya seneng Bu Pri, terus sekarang udah sampai sini bagaimana? Nah itu kelakuan lu sendiri. Lu gimana? Gue lupa ngasih tahu, bukan lupa, sengaja gue ngasih tahu. Sengaja.
biar lu jadi orang benar. Jadi persyaratannya lu mau ciptain kalau lu bohong dia makin panjang. Hidup lu nih selama ini bohong mulu. Udah sampai sini dah nih. Gimana ini? Coba. Sudah. Lah kan sudah mah ujungnya ini udah batang udah. Emang batang udah sampai mari. Gimana dong? Jadi apa supaya ini bisa balik lagi gimana? Cuma satu, berbuat baik, jangan bohong udah. Dua berarti, berbuat baik sama jangan bohong. Berarti dengan begitu nih balik lagi nanti Bu Pri? Insya Allah dah balik. Yaudah, saya mau Bu Pri, pokoknya mulai saat ini saya akan balik, nggak bohong, pokoknya jadi anak baik-baik. Makasih ya Bu Pri. Ya oke. Ya udah sono. Kapan ya? Terbang. Nah, singkat cerita akhirnya si Roger mulai tuh dia emang nggak kuliah, kan dia masih begini, malu minder dia. Pokoknya dia jadi anak baik lah. Di rumah bantuin emaknya, ya si mami ya kan. Si mami nurut sama mami, terus nggak pernah bohong. Disuruh apa aja mau, misalkan bersihin apa, itu bantuin apa, nyetirin mami, kan yang penting nggak ketemu orang. Nyetirin mami kemana ini segala mau. Akhirnya berkurang naik. Ya berkurang. Tes normal. Akhirnya normal nih. Nah karena kejadian itu sekarang udah normal nih. Akhirnya dia mulai kuliah lagi. Dia jadi anak yang baik nih. Luar biasa. Di kampus, wah dia udah nggak mau tuh nongkrong nggak jelas. Jadi dugem nggak? Ya enggak. Dia sama temen, maksudnya traktir tetap dah. Walaupun manfaatin nggak apa-apa dah. Tajir. Iya. Biasalah itu. Biasa namanya juga. Kayak gitu biasa. Dunia mah gitu ya. Gue juga punya temen tajir. Manfaatin kayak gitu. Iya. Bayarin dulu Pak. Iya. Karena nggak usah minta bayarin dah. Kalau lagi waktunya bayar, kita dimain dulu. Atau kita lihat. Kan paling bayar berarti yang duit banyak. Kan yang duit banyak mah nggak betah di kelamaan kan. Ada bayarnya. Iya. Dia juga nggak mikir kan. Iya betul. Pokoknya intinya si Roger jadi baik dah kuliah, terus dia kuliahnya bener, terus baik, tetap bantu mami di rumah kerjaan, mami lagi butuh kemana dianterin, wah pokoknya jadi anak baik lah. Bu Pri datang lagi akhirnya nih, terus Bu Prinya nyampein, karena kamu Roger sudah berubah menjadi laki-laki yang baik. Kamu saya rubah lagi nih. Roger dan Martha. Roger Federer. Oh berarti asal Roger. Asal Roger Federer dari patung. Suka nyeplak emang nih kalau. Lu pernah liatin kan? Kelihatan. Nyeplak. Buset, kenceng Pak. Buset. Nah, bukanlah enggak ya, bukan Roger Federer. Nah, jadi pokoknya si Pri ngerubah dia jadi laki-laki sesungguhnya. Dia manusia. Akhirnya dia nggak akan berubah jadi patung lagi. Si Pri itu ternyata kemarin ngetes doang. Dirubah jadi manusia. Nanti dia bisa jadi patung lagi. Kalau dia ternyata ini bohongnya udah keterlaluan, mungkin udah sampai 20 km. jadi patung lagi. Enggak. Ini dia fix kata si Bu Pri. Fix Roger. Saat ini dan seterusnya kamu benar-benar menjadi manusia terbaik. Buset, kamu menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Gila. Jadi gitu. Gimana nih? Pesan moral. Ada pesan moral. Jadi pesan moralnya. Ini patut disimak nih. Gue paling seru nih segmen ini. Pesan moral kan? Pesan moral. Nah, jadi pesan moralnya gini, maksudnya kadang nih kita memang udah hidup, ya kan? Tetapi sebetulnya kita belum hidup menjadi manusia, atau misalnya kita kebetulan laki-laki ya, perempuan juga perempuan. Kita belum menjadi laki-laki atau jadi manusia yang sesungguhnya. Kita cuma hidup doang. Numpang hidup lah. Numpang hidup, karena kita misalkan belum berguna untuk orang tua. Terus orang tua misalnya udah nyekolahin kita, nguliahin kita nggak bener. Nah, pesan moralnya untuk teman-teman misalnya yang masih kuliah, terus senenginlah orang tua kalian. Dengerin, jangan banyak dugem. Nah, dugemmu duduk gemetar.
duduk gemeter. Duduk gemeter gini. Bajai dong. Nah, jadi kuliah yang benar, jadi biar orang tua bangga. Jadi orang kalau kata orang dulu. Iya. Jadi orang lebih jadi orang. Iya, supaya jadi orang. Nah itu emang cerita saya. Itu dulu kita kayu berarti. Kayu. Orang dulu biar jadi orang dulu. Iya, kata orang dulu kan gitu. Kamu yang benar kalau ke sekolah biar jadi orang. Nah itu maksudnya. Ini cerita ini baru gue bahas. Asal masalah itu. Kamu sekolah yang benar biar jadi orang. Bayangin. Jadi gitu teman-teman ya, yang masih kuliah pada kuliah yang benar, jadi lulus benar, yang sekolah juga masih SMA atau segala macam, sekolah yang benar, jadi banggain orang tua, terus berteman juga yang benar, bantu teman yang lain. Mungkin ada teman yang kesusahan dibantu. Bantuin lah ya. Iya. Yang pelit-pelit apa tuh jadi orang. Iya. Misalnya kebetulan pada punya kendaraan, naik motor atau naik mobil apapun, ada teman yang nggak punya kendaraan, ajak. Kayak gitu. Oke? Teman-teman semua. Jadi pesan moral udah dapet ya? Lumayan lah ya. Terbaik. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Hanya di Insomnia. Insomnia. Insomnia namanya.